Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulia. Selamat sore, saya ucapkan dari kota Surabaya. Tepatnya saya sekarang berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Saya akan balik Jakarta, dari sini naik kereta api Gumarang dengan jurusan Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen. Nah, kereta api Gumarang merupakan salah satu kereta api dengan rangkaian terpanjang di Indonesia, selain kereta api Tawang Jaya jurusan Semarang Poncol Pasar Senen, dan kereta api Kertajaya yang juga tujuan Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen. Nah, bedanya kereta api Gumarang ini memiliki dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan bisnis. Saya akan naik kelas eksekutifnya menuju Jakarta. Oke, mari ikutin perjalanan saya. Oke teman-teman, rangkaian kereta api Gumarang sekarang sudah tersedia di jalur 2 stasiun Surabaya Pasar Turi. Kelas eksekutifnya itu terletak di bagian paling belakang, tetapi saya ingin melihat lokomotifnya apa. Nah, jadi apabila dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen, rangkaian kereta api Gumarang kelas bisnisnya terletak di depan dan eksekutifnya terletak di belakang. Ini saya sudah berada di dalam kereta api Gumarang. Saya duduk di eksekutif 3 seat 1C, yaitu single seat. Tapi sayangnya dapat single seat yang bagian depan cukup sempit, dan mendapat kesempatan untuk mencoba K100208, yaitu eksekutif yang mulai dinas pada tahun 2002. Jadi usia dari eksekutif yang saya naiki kali ini adalah 17 tahun sampai saat ini. Nah, seperti ini teman-teman suasana di stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang di belakang saya merupakan depo kereta di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, itu merupakan rangkaian kereta api Kertajaya menggunakan ekonomi stainless steel tujuan Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen juga. Nah, kereta api Kertajaya ini juga menggunakan rangkaian panjang yang terdiri 14 ekonomi. Jadi total rangkaiannya itu adalah 16 gerbong istilahnya. Gumarang pun seperti itu, tapi bedanya Gumarang ini merupakan kelas tinggi apabila rangkaian panjangnya, karena dia terdiri kelas eksekutif dan kelas bisnis. Nah, kereta api Gumarang sendiri membawa 8 kereta bisnis dan 5 kereta eksekutif kalau nggak salah. Apa 7 ya? Kelihatannya 7 deh. Oke teman-teman, saya akan langsung menjelaskan fasilitas toilet yang ada di eksekutif 3. Nah, di sini pintunya pintu geser. Langsung tersedia wastafel, ada tisunya di situ, ada sabunnya. Nah, di sini tersedia kloset jongkok, tempat sampah dan cermin. Kalau yang berada di sini merupakan rangkaian kereta api Harina tujuan Surabaya Pasar Turi Cikampek Bandung yang sudah menggunakan 2 kelas stainless steel, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi. Langsung tersedia bantal tanpa footrest karena saya duduk di seat paling depan, langsung menghadap tembok. Langsung ada stop kontak untuk mengisi daya dan ada tirai di sini. Nah, uniknya, mantepnya di sini masih ada meja lipat. Nah, nanti makan bisa buat makan nih. Nah, ada meja lipatnya mas ya. Karena kereta api Gumarang ini rangkaiannya panjang banget ya, terdiri dari 1 gerbong bagasi, lalu ada 7 sampai 8 kereta bisnis, 1 kereta makan, 5 kereta eksekutif dan 1 pembangkit. Jadi totalnya bisa 15 sampai 16 bahkan 17 kereta dalam satu rangkaian kereta api Gumarang. Nah, sehingga di dalam kereta api Gumarang ini terdapat 2 kondektur. Nah, pembagian tugasnya seperti apa? Jadi pembagian tugasnya itu dibedakan kelasnya. Jadi kelas bisnis itu kondekturnya istilahnya kondektur 1 atau ya kita sebut kondektur 1 atau kondektur A. Nanti
yang kelas eksekutif, yaitu kondektur 2 atau kondektur B. Nah seperti itu ya. Kalau nggak gitu capek banget pasti kondektur sama petugasnya itu harus muter dari bisnis 1 sampai bisnis 8, dari eksekutif 1 sampai eksekutif 5, dan itu panjang banget asli. Oke teman-teman, perjalanan saya sekarang naik kereta api Gumarang sudah sampai di pemberhentian pertamanya, yaitu di stasiun Lamongan. Sekarang di stasiun Lamongan sedang dibangun kanopi panjang dan peron panjang untuk menunjang 2 kereta api rangkaian panjang yang berhenti di stasiun Lamongan, yaitu kereta api Gumarang dan kereta api Kertajaya. Perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang berjalan langsung di stasiun Sumlarang. Nah, ini di luar itu habis hujan, jadi aspalnya itu basah, syahdu banget. Sore-sore hujan naik kereta asli syahdu. Perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah sampai di stasiun Babat, dan di sini mendung banget, bahkan sudah mulai turun rintik-rintik hujan, masih gerimis, ngeri banget, udah gelap banget. Padahal sekarang waktu masih menunjukkan pukul 4:30. Sampai stasiun Bojonegoro. Perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah sampai di stasiun Cepu. Dulu saya di sini ke stasiun Cepu itu naik kereta api Cepu Express, tapi sekarang udah nggak ada ya. Dan saya pertama kali naik kereta api Ambarawa Express itu dari stasiun Cepu. Tapi di sini sayangnya stasiun Cepu belum dibangun peron panjang dan kanopi panjang. Jadi bisnis yang depan banget, belakang lokomotif bisnis 1 sampai bisnis 8 itu tidak mendapat kanopi, jadi harus hujan-hujanan apabila hujan, dan belum menunjang untuk kereta dengan rangkaian panjang. Padahal
kereta api Kertajaya juga berhenti di stasiun Cepu ini. Ini perjalanan saya naik kereta api Gumarang berjalan langsung di stasiun Randu Blatung. Nah, pas dari stasiun Randu Blatung ini berisik banget suara kereta api Gumarang eksekutif yang saya naik ini. Padahal ini dulu bekasnya Argo Parahyangan sepertinya, atau Argo Sindoro, Argo Muria malahan. Karena di sini angkatan 02 dulu itu milik Dipo Induk BD atau Bandung, dan sebagian itu milik Dipo Induk SMC atau Semarang Poncol. Kalau Dipo Induk BD digunakan untuk kereta api Argo Wilis dan kereta api Argo Parahyangan. Apabila Dipo Induk SMC itu digunakan untuk kereta api Argo Sindoro atau kereta api Argo Muria. Tetapi semua kereta api tersebut sudah berganti rangkaian semua. Kereta api Argo Parahyangan sudah menggunakan rangkaian stainless steel atau eksekutif angkatan baru, dan kereta api Argo Sindoro dan kereta api Argo Muria menggunakan Argo Gendut atau eksekutif gendut, yaitu bekas kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini faktor eksekutifnya atau memang jalurnya saya nggak paham. Tapi sebulan yang lalu saya naik kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Jatinegara. Lepas dari stasiun Cepu sampai stasiun Semarang Tawang itu gemblodaknya luar biasa. Jadi benar-benar kerasa banget getaran gerudak-gerudak saat berjalan langsung di atas wesel. Ya mungkin saya nggak paham. Mungkin teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ya. Ini akibat eksekutifnya sendiri, kereta eksekutifnya sendiri, atau memang jalurnya? Monggo jawab di kolom komentar. Sayangnya banget tuh pintu eksekutif yang di depan saya itu rusak. Jadi dibuka itu susah banget, dan apabila dikunci itu gampang lepas sendiri atau membuka sendiri pintunya itu. Jadi ya lumayan berisik sih, sayangnya itu banget. Padahal saya ingin menikmati perjalanan menggunakan kereta rangkaian panjang ini. Saya bela-belain memilih eksekutif yang belakang, yang rangkaian kereta api Gumarang paling belakang. Kan sensasi banget tuh, kereta rangkaian panjang di belakang terus digeber kecepatan tinggi. Ternyata single seatnya yang tersisa hanya di eksekutif 3, dan saya akhirnya memilih di eksekutif 3. Tetapi sayang banget juga dapat single seat yang depan, bukan yang belakang. Dapat kaca yang apa namanya, yang sempit di nomor 1 J. Apabila 13B kan lumayan lebar tuh. Nah, dan ternyata gemblodaknya, wow, lepas cepuran Randu Blatung luar biasa. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah sampai di stasiun Ngrombo. Stasiun Ngrombo merupakan stasiun terminus untuk kereta api Kedung Sepur tujuan Ngrombo, stasiun Semarang Poncol. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah sampai di stasiun Semarang Tawang. Nah, kereta api Gumarang yang saya naiki itu masuk di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Di jalur 1 stasiun Semarang Tawang ini sudah menggunakan peron panjang dan peron tinggi. Bahkan kereta api Gumarang yang saya naiki ini sampai miring nih eksekutifnya. Saking panjangnya kereta api Gumarang. Semarang dengan tujuan stasiun Pekalongan, Malang menuju Semarang Bekasi, Surabaya menuju Jakarta.
kelihatannya saya ingin melanjutkan perjalanan dengan tidur karena suasananya udah seger, udah mulai dingin, dan di luar juga udah gelap, mau ngerekam apa juga nggak kelihatan. Nanti akan berhenti lagi di stasiun Pekalongan, Pemalang kelihatannya berhenti juga, lalu stasiun Tegal, Cirebon, Jatibarang, stasiun Bekasi, dan lanjut menuju stasiun tujuan akhirnya yaitu stasiun Pasar Senen. Perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah sampai di stasiun Pekalongan. Di sini bertemu dengan kereta api Gumarang juga dari stasiun Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Gumarang sudah sampai di stasiun Tegal. Di situ ada kereta api Majapahit tujuan Pasar Senen Malang. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah sampai di stasiun Cirebon. Kereta api Gumarang masuk di jalur 2. Bahkan ada rangkaian kereta api Gumarang yang tidak mendapat peron di stasiun Cirebon ini, yaitu di eksekutif 4 dan eksekutif 5. Wow, saking panjangnya kereta api Gumarang. Oke teman-teman, saya ingin mengasih info kepada teman-teman nih bahwa tahun depan ada suatu event yang sangat besar, yaitu sensus penduduk. Nah, jangan lupa pada teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam mencatat Indonesia di sensus penduduk ya. Akhirnya di stasiun Cirebon eksekutifnya di-set menjadi mode malam. Cocok banget saatnya tidur sampai Jakarta. Perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah berangkat dari stasiun Bekasi. Ada beberapa poin yang saya dapat dari naik kereta api Gumarang ini. Yang pertama, rangkaiannya itu gemblodak banget, baik dari stasiun Pasar Turi sampai stasiun Bekasi ini. Yang kedua, pintu di depan itu rusak, jadi dia bunyi-bunyi sendiri, terus buka nutup sendiri, bahkan susah dibuka. Yang ketiga, single seat bagian depan ini legroomnya sempit banget, asli sempit banget. Yang keempat, kereta ini kalau menurut saya lambat ya apabila dijadikan mode malamnya. Biasanya itu jam 10 sudah dijadikan mode malam. Kalau Gumarang yang saya naiki ini itu waktu sampai di stasiun Cirebon, yaitu sekitar pukul 11 apa ya, 11 hampir setengah 12 kalau nggak salah. Perjalanannya cukup seru untuk kali ini. Karena kenapa? Karena saya naik kereta api rangkaian panjang, dan lebihnya itu saya naik di rangkaian paling belakang. Jadi unik aja kalau menurut saya. Karena sebentar lagi saya akan tiba di tujuan, yaitu di stasiun Pasar Senen. Sebetulnya saya ingin berhentinya di stasiun Jatinegara ya, tetapi kereta api Gumarang berjalan langsung di stasiun Jatinegara. Jadi mari kita siap-siap terlebih dahulu. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Gumarang akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri.
Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Gumarang sekarang sudah sampai di tujuan, yaitu di stasiun Pasar Senen. Kereta ini menggunakan rangkaian panjang sehingga tidak berhenti di stasiun Jatinegara ya. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.